Namaku Fajar. Aku nulis ini bukan buat cari perhatian atau minta dikasihani. Aku cuma butuh seseorang yang percaya. Karena semua orang di sekitarku sekarang berpura-pura semuanya normal. Padahal aku tahu, mereka tahu, tapi mereka semua memilih tersenyum. Selamat datang di channel Satway Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Tahun 2020, aku ikut KKN bareng 4 temanku. Dinda, pacarku waktu itu, Hadi, temanku dari fakultas, Gilang dan Ayu dari jurusan lain. Kami semua excited, karena katanya kami ditugasin ke desa terpencil yang belum pernah dipakai buat KKN sebelumnya. Tapi sebelum berangkat, dosen pembimbing kami cuma ngomong satu hal yang gak biasa. Tolong jaga sikap. Desa ini istimewa. Hormati warganya, apapun yang kalian lihat. Kami kira itu cuma formalitas atau semacam adat lokal yang aneh. Tapi dari awal masuk desa, semuanya langsung berubah. Jalan menuju desa Wanarata nggak ada di Google Maps. Kami dikasih koordinat manual, dan dari pos terakhir, kami harus lanjut motoran 30 menit lewat jalan setapak yang nggak ada petunjuk apa-apa. Hutan jati, kabut tebal, dan udara yang entah kenapa terasa dingin. Bukan dingin cuaca biasa, tapi dingin yang nempel di tulang. Kayak hawa yang diam, tapi mengawasi. Begitu sampai di gerbang kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Wanarata", kami sempat lega. Tapi hanya sebentar. Karena suasana di dalam desa sunyi. Bukan sunyi karena nggak ada orang, tapi sunyi karena semua terlalu diam. Warga berdiri di pinggir jalan. Tidak ada yang menyambut dengan tawa atau teriakan khas pedesaan. Mereka hanya berdiri, diam, tersenyum. Wajah-wajah tua, anak-anak, bahkan yang remaja, semua senyum, tapi matanya kosong, nggak berkedip. Malam itu kami tak tidur. Ketukan itu berhenti sekitar pukul 2 dini hari. Tapi tak seorang pun berani membuka pintu sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Suara yang terdengar lemah seakan berasal dari radio tua yang hampir rusak. Saat fajar mulai menembus celah jendela, kami keluar perlahan. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah tidak ada jejak kaki sedikit pun di tanah. Padahal semalam kami jelas mendengar banyak orang berdiri di depan rumah. Tanah basah, lembek, tapi bersih, seperti tak pernah diinjak siapapun. Siangnya kami mencoba mencari sinyal untuk menghubungi dosen pembimbing. Tapi lagi-lagi kami menemukan hal ganjil. Gilang yang mencoba keluar desa lewat jalan yang sama waktu kami datang, kembali ke titik yang sama. 3 kali. Jalan yang lurus, tidak bercabang, tapi selalu mengembalikan dia ke gerbang masuk desa. Kayak desa ini nelen kita, kata Gilang dengan napas memburu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar waktu narik gas motor. Aku mencoba sendiri, dan hal yang... Malam ketiga, Hadi menghilang. Dia terakhir terlihat duduk di teras, ngopi sendiri sambil nulis jurnal KKN di bukunya. Tapi ketika kami bangun, kursinya kosong. Cangkir kopinya masih hangat, tapi tak ada jejak Hadi. Semua tas dan barang-barangnya masih di dalam kamar. Kami mencari ke seluruh desa, bertanya ke warga. Tapi mereka semua, lagi-lagi, hanya tersenyum, tidak bicara, tidak bereaksi. Aku nekat ke rumah nenek yang semalam kami lihat. Tapi sekarang rumah itu terkunci. Di depan pintunya tergantung boneka jerami yang sama, tapi sekarang memakai jaket alma mater biru. Aku tahu itu jaket Hadi. Kami makin takut.
Dinda mulai panik, menangis malam itu. Dia bilang melihat Hadi berdiri di tengah sawah waktu dia ke kamar mandi. Tapi waktu aku dan Gilang cek ke sana, tidak ada siapa-siapa. Tapi kami menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Bekas tapak kaki, yang semuanya mengarah masuk ke dalam sawah. Tapi tidak ada tapak keluar. Lalu malam keempat, kami menemukan catatan lain. Kali ini di dalam almari dapur. Tulisan tangan yang sama. Jika satu sudah hilang, 3 akan menyusul. Kecuali kalian ikut tersenyum. Kami mulai kehilangan harapan. Tapi di tengah kekacauan itu, Ayu menemukan sesuatu yang aneh di balai desa. Sebuah album foto berdebu tersembunyi di bawah tumpukan sesajen. Dan di dalamnya, ada foto-foto mahasiswa KKN bertahun-tahun lalu. Tahun 2010, 2013, 2015. Semua tersenyum. Semua memakai jaket alma mater. Dan semuanya berdiri di tempat yang sama, di depan rumah yang kami tempati sekarang. Tapi satu hal yang membuat kami benar-benar gila. Foto terakhir, di halaman paling belakang, adalah kami berempat, lengkap, termasuk Hadi. Album foto itu benar-benar membuat kami gemetar. Bagaimana bisa foto kami yang jelas belum pernah diambil sudah ada di dalam album tua dengan tanggal di belakangnya? Wanarata, Juli 2020. Padahal saat itu baru bulan Februari. Bahkan Hadi yang hilang semalam ada di sana, berdiri di ujung kiri dengan senyum lebar. Tapi ada yang ganjil. Mata kami semua dalam foto itu hitam, tanpa bola mata, seperti arang gosong yang terbakar. Gilang langsung melempar album itu ke lantai dan mundur. Ini gila, kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Tapi Ayu mendekat ke album yang terbuka dan melihat lembaran terakhir yang terlipat sebagian. Ia membukanya pelan-pelan. Di baliknya, ada satu foto yang membuat kami semua kehilangan kata-kata. Foto satu keluarga desa, berdiri tersenyum. Di belakang mereka, terlihat tubuh tergantung. 5 orang berseragam alma mater kampus. Kami langsung keluar dari balai desa dan kembali ke rumah. Tapi pintu rumah terbuka, padahal kami yakin sudah menguncinya. Saat masuk, suasana terasa berubah. Udara lebih dingin, lampu-lampu bergetar seperti kehabisan daya, dan aroma amis menyengat sekali, seperti darah dan tanah basah bercampur. Di lantai ruang tengah, kami melihat jejak kaki. Kecil, seperti kaki anak-anak berlumuran tanah. Jejak itu mengarah ke kamar Hadi. Tapi ketika kami ke sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada satu benda di atas bantalnya. Potongan rambut diikat dengan benang merah dan paku ditusukkan ke tengahnya, seperti yang nenek tua itu pegang. Dinda mulai menangis. Tapi saat aku berusaha menenangkannya, Ayu mendekat ke jendela dan berteriak kecil. "Lihat!" Kami semua melihat keluar. Semua warga desa berdiri di jalan lagi. Tersenyum, diam, tidak bergerak. Tapi ada yang berbeda. Kini mereka memegang sesuatu di tangan masing-masing. Ada yang memegang boneka jerami,
Aku tak tahu bagaimana tubuhku masih bisa bergerak waktu itu. Tapi yang kuingat, aku dan Ayu langsung menarik Gilang, dan kami bertiga lari ke arah belakang rumah, melewati pagar kayu lapuk dan ladang jagung yang gelap. Suara-suara warga di belakang mulai berubah menjadi jeritan melengking. Beberapa dari mereka mulai mengejar, tapi kaki mereka tidak seperti manusia. Suaranya bukan rap langkah biasa, tapi seperti suara cabang pohon yang diseret ke tanah. Kami berlari tanpa arah, masuk ke dalam hutan. Ayu memegang tanganku erat, napasnya tak beraturan. Gilang beberapa kali nyaris tersandung akar pohon, tapi terus menarik kami. Kami harus pergi dari desa ini. Harus keluar sebelum mereka mengganti kami. Sampai akhirnya, kami menemukan gubuk tua. Bentuknya setengah roboh, tertutup lumut dengan ukiran tua di pintu. Simbol-simbol aneh yang tak kami kenali. Di dalamnya gelap, tapi ada cahaya redup dari lampu minyak. Dan di dalamnya, kami menemukan sesuatu yang tak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup. Ada 7 mayat tergantung di langit-langit. Semua sudah mengering, dan semuanya memakai jaket alma mater. Salah satunya bahkan masih memegang ID card bertuliskan Universitas Surakarta, KKN 2010. Di bawahnya, ada sebuah buku catatan. Di halaman paling depan tertulis, "Untuk siapapun yang membaca ini, kami tidak bunuh diri. Kami dijadikan. Mereka butuh pengganti, agar desa tetap utuh, agar senyum tetap abadi." Kami tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi catatan itu terus menjelaskan tentang ritual santet yang dilakukan warga Wanarata setiap beberapa tahun sekali. Desa itu konon dulu terkena kutukan karena membantai satu keluarga dukun perempuan secara brutal. Sebelum mati, dukun itu bersumpah akan membuat seluruh desa tidak bisa berhenti tersenyum. Sejak saat itu, semua warga terkena kutukan. Tubuh mereka hidup, tapi jiwa mereka terperangkap dalam siklus. Setiap beberapa tahun sekali, desa harus mengorbankan 4 jiwa baru sebagai pengganti. Biasanya mahasiswa KKN. Kalau tidak, warga akan mulai membusuk satu persatu sambil tetap tersenyum. Kami syok. Gilang ingin membakar catatan itu, tapi Ayu menahannya.